Salah satu gambaran betapa kompleksnya permasalahan kehidupan di kota Jakarta tergambar lewat kehidupan anak-anak jalanan. Anak-anak yang seharusnya mendapat pendidikan ini justru sibuk berseliweran mencari nafkah dengan cara mengamen atau mengemis di jalanan ibu kota. Di usianya yang sudah ratusan tahun, anak jalanan masih saja menjadi pemandangan yang tidak bisa hilang dari kota Jakarta. Setiap anak pasti berkeinginan untuk mendapatkan pendidikan, masa depan, dan kehidupan yang layak. Namun berbeda dengan anak-anak jalanan seperti ini, mereka harus berjuang hidup, mencari rezeki di kerasnya jalanan ibu kota Jakarta. Yuk, anak yuk. Cerita anak jalanan ini membuat saya mencari orang yang masih peduli dengan keberadaan anak jalanan di sekitarnya. Bertempat di perumahan Bumi Harapan Permai, Blok K, Kramat Jati, Jakarta Selatan, sebuah rumah singgah di bawah naungan Yayasan Nara Kreatif menjadi titik harapan bagi anak-anak jalanan yang kurang beruntung. Adalah Nezatullah Ramadan, penggerak sanggar kreatif anak-anak jalanan yang dibantu temannya Dian Hardianti. Pria berusia 24 tahun ini mengolah ide kreatifnya membuat aneka produk dari bahan kertas daur ulang. Kotak tisu, tempat pensil, binder, kotak arsip, sampai tas dan lampu lampion benang pun diproduksi lewat tangan-tangan terampil anak jalanan. Kami ingin merubah kehidupan mereka di jalan itu, mereka berkarya dengan cara yang lebih baik. Ya, makanya itu kami mempunyai konsep menyatukan permasalahan sosial dan juga lingkungan, menjadikan solusi untuk permasalahan itu sendiri. Untuk menghasilkan produk yang unik, bahan dasarnya diambil dari campuran kertas koran, kardus, dan pelepah pisang. Langkah pertama, kardus dan koran disobek menjadi potongan kecil dan direndam dalam air. Sobekan kertas kemudian dimasukkan dan digiling dalam mesin penghancur kertas yang dibuat sendiri oleh Neza. Untuk bahan pelengkapnya digunakan pelepah pisang. Pelepah dipotong-potong kecil, kemudian dijemur. Pelepah juga direndam dalam air dan dicampur ke dalam bubur kertas yang sudah digiling. Campuran pelepah digunakan agar kertas tidak mudah sobek, karena mempunyai campuran serat yang kuat. Tahap selanjutnya, menyaring campuran bubur kertas dan pelepah pisang, kemudian dicetak menggunakan screen. Setelah dicetak, lembaran kertas daur ulang dijemur hingga kering. Seluruh proses produksi ini dilakukan oleh mantan anak jalanan yang menjadi binaan industri rumahan. 9 mantan anak jalanan terlibat aktif setiap harinya. Anak jalanan yang direkrut diharapkan bisa menularkan ide kreatifnya, sehingga tidak ada lagi anak jalanan yang mencari nafkah dengan cara mengemis. Nara Kreatif ini pertama ingin menjadi rumah kreatif melayani umat, yang mana rumah kreatif ini kita bangun kegiatan sosial tetapi dari usaha-usaha. Tujuannya apa? Agar kami pun memberikan motivasi kepada saudara-saudara yang kurang beruntung. Salah satu mantan anak jalanan yang berkontribusi dalam pembuatan kerajinan ini adalah Mas Di. Sebagai anak jalanan, ia sudah malang melintang di jalanan selama 4 tahun. Ketidakmampuan orang tuanya membiayai sekolah dan konflik orang tuanya membuat Masdi memilih hidup di jalanan. Dulu juga sempat nodong gitu, cuma nodongnya itu di atas kereta. Saya sering nodong di situ, kadang-kadang suka iseng juga, suka malakin anak-anak SMP, kalau anak-anak SD. Beruntung, anak berusia 15 tahun ini tak terlalu jauh terjatuh. Di pertengahan tahun 2014, Masdi bergabung dengan rumah kreatif yang digawangi Neza. Di awal merintis rumah kreatif, Neza mengalami masa-masa sulit. Modal yang didapat dari program pengembangan wirausaha dari Politeknik Negeri Jakarta ludes tak mencukupi. Pemuda kelahiran Padang, Sumatera Barat ini akhirnya berkeliling, mempromosikan kreasi kerajinan daur ulangnya. Saya melakukan penawaran dengan beberapa perusahaan, mungkin bukan beberapa perusahaan lagi ya, semua yang saya ketahui perusahaan tuh saya tawarkan dengan produk-produk yang Nara Kreatif buat gitu kan. Itu tiap pagi sebelum saya kuliah tuh pasti saya ibaratnya itu menjual barang dulu.
Butuh waktu 1 tahun hingga akhirnya tekad Neza terjawab. Sanggar Kreatif Bentukan Neza juga menyabet berbagai penghargaan untuk menghidupi rumah singgah kreatif Bentukan Neza. Di antaranya dalam pembuatan souvenir, alat-alat kantor, sampai menyumbangkan limbah kardus dan koran bekas yang sudah tak terpakai. Salah satu bentuk kontribusi sosial kita di bidang lingkungan adalah dengan mendukung Nara Kreatif yang memang memproduksi daur ulang sampah segala macam untuk bisa menjadi barang yang bernilai guna. Selain itu, dari Nara sendiri kan menjunjung tinggi aspek sosial dengan membiayai anak-anak jalanan, dan itulah yang menjadi daya tarik kita untuk bisa mendukung dari Yayasan Nara Kreatif ini. Kini dalam sebulan, rumah kreatif ini dapat memproduksi puluhan item souvenir perusahaan. Undangan pernikahan juga sudah digarap oleh anak-anak yang dulunya dianggap sebagai warga kumuh ibu kota. Karena memang kebutuhan dari Nara Kreatif itu tergolong cukup besar. Di saat sebagian besar warga ibu kota mulai beristirahat, rumah kreatif ini justru didatangi sekitar 100 anak yang belajar mengambil paket A, B, dan C. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak jalanan yang masih aktif mengamen. Sisanya merupakan anak putus sekolah yang harus membantu orang tuanya berjualan. Program Kejar Paket ini bekerja sama dengan Sekolah Master atau dikenal dengan nama Sekolah Kontainer di Depok, Jawa Barat. Anak jalanan ini bisa mendapatkan ijazah yang disamakan dengan sekolah lainnya, sehingga bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Saya ngelihat di sini ada pendidikan juga sekolah. Jadi saya kan dulu kan sekolah kelas 4 SD. Jadi saya bisa nerusin lagi sekolah saya gitu. Saya bisa nerusin sekolah saya nyampe saya dapat fasilitas yang enak, pendidikan yang enak, sampai saya dapat ilmu. Saya juga sekarang sih impian saya ingin membahagiakan orang tua. Target saya ini sekarang saya ingin bisa membelikan rumah gitu, membelikan tanah untuk orang tua saya. Para siswa ini dibimbing oleh guru sukarela dari perguruan tinggi ternama di Jakarta. Lama waktu belajar dimulai dari jam 7 malam hingga jam 10 malam dan bebas biaya. Membludaknya minat anak jalanan kini harus dibatasi karena ketersediaan lahan yang terbatas. Asrama yang digunakan untuk menampung anak jalanan ini hanya mampu menampung 10 orang. Walau demikian, Neza tetap menjalankan tekadnya meningkatkan kualitas kehidupan anak jalanan agar tak lagi bergantung pada belas kasihan orang lain. Lewat kepeduliannya terhadap anak-anak jalanan, melalui Nara Kreatif, kini Nezatullah Ramadan berhasil menjadi seorang social entrepreneur. Dan lewat motonya, selalu hidup memudahkan, Neza pun kini membawa secercah harapan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Eka Diansyah, Jakarta.